A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, saya mau memberikan testimoni selama ini bersama Terapi Quran. Perkenalkan, nama saya Novianti Herianto. Saya ibu dari 3 putri dan kurang lebihnya saya mengenal Terapi Quran itu sekitar 4-5 tahun ya. Alhamdulillah, yang dirasakan adalah saya ingin bercerita terlebih dahulu bahwa berawal dari saya ingin meniatan untuk menerapi ya adik saya. Qadarullah, beliau sudah lulus 3 tahun dari kuliah tapi susah dapat pekerjaan. Jadi ketika harus bekerja, dipanggil pekerjaan, beliau itu sakit, padahal hari biasanya hampir tidak pernah sakit, dan itu terus berlanjut. Alhamdulillah, ada seorang teman menyarankan untuk diruqyah, dan saya dipertemukan oleh Allah, diberikan nomor Ustadz Sudarjah. Beliau tinggal di Tiga Raksa. Kemudian ketika saya menyampaikan itu kepada adik saya kurang menyukai ya, karena yang dikenal selama ini ruqyah itu adalah untuk orang kesurupan gitu, dan beliau mengatakan tidak kesurupan, tidak diganggu jin, kenapa harus diruqyah. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah, Ustadz Sudarjah alhamdulillah bisa hadir ke rumah kami pada waktu itu, kemudian menerapi ya, saya baru tahu bahwa itu adalah terapi Quran, bukan hanya sekedar ruqyah. Ketika dalam perjalanan itu, Masya Allah, yang tadinya adik saya nampak tidak suka dengan kehadirannya, itu nampak nyaman. Kemudian juga setelah selesai ya, waktu itu kurang lebih 1-2 jam ya, setelah itu malamnya adik saya ditelepon, kemudian diinterview, tidak sakit, dan alhamdulillah sampai detik ini beliau masih menjadi wartawan di salah satu media masa, Masya Allah. Dan kemudian saya bersama Ustaz Sudarjah masih ada komunikasi melalui WA ya. Beliau memberikan tentang list orang-orang yang perlu untuk diterapi. Salah satunya adalah gangguan-gangguan apa yang dialami. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Disitulah saya banyak mempelajari bahwa apa yang disebutkan itu ada pada diri saya ya. Salah satunya mudah masuk angin, terasa sering sakit kepala, kemudian mudah marah, mudah sedih, mudah tertekan kejiwaannya ya, sholat sering lupa rakaat, kemudian kalau wudhu maaf kentut-kentut terus ya. Kemudian selama ini saya berpikir bahwa saya tidak mengalami gangguan apa-apa ya, walaupun memang perjalanan hidup saya cukup menurut saya pada waktu itu cukup pelik ya. Salah satunya adalah mudah sakit. Ketika awal saya berumah tangga, saya sudah mulai mengalami ketidaknyamanan pada tubuh saya, yaitu terasa lebih sering masuk angin, badan terasa pegal, kepala sering sakit ya. Kemudian dari 2010 menuju 2015 semakin parah, kondisi tubuh itu semakin lemah. Kemudian juga lama-kelamaan ya, gula darah ataupun orang mengatakan lebih ke arah diabetes. Saya waktu itu kontrol di salah satu rumah sakit, gula darah saya sampai 500, kemudian kolesterol 257 ya, kemudian asam urat sampai 7,7. Rasanya badan itu tidak ada nikmatnya setiap hari, rasanya ingin dipijat, kemudian besoknya apalagi. Jadi setiap hari saya selalu melakukan terapi karena mudah sekali sakit ya, makan makanan apapun salah, pergi sebentar pulang sakit ya, kalau malam tidak bisa tidur. Dan di situ saya mengalami autoimun cukup lama. Jadi memang autoimun dari gula darah ya, dari kelainan darah, sehingga mengalami sering cepat busuk ya di beberapa bagian tubuh, sebelah kanan dari wajah ya, kemudian ke tangan, kemudian maaf ke semua anggota sebelah kanan itu, karena bila malam itu susah tidur atau memakan makanan yang kurang bisa diterima oleh tubuh seperti seafood dan sebagainya ya. Nah, lama-kelamaan saya juga merasa begitu capek ya, lelah, sakit sekali gitu. Bahkan saya juga mengalami kebangkrutan. Ada beberapa sekolah lembaga bimbingan belajar dan lembaga-lembaga di bidang pendidikan saya itu tutup ya, Gunung Tikar 7. Kemudian juga saya memiliki hutang yang cukup banyak sampai 180 juta dengan beberapa orang-orang tertentu, dan saya sudah menjual rumah saya waktu itu. Masalah pengobatan saya terus lakukan ya, dan memang akhirnya saya kembali ke Tiga Raksa itu untuk mengurusi orang tua saya yang sedang sakit memang waktu itu. Jadi
kondisi saya sendiri tidak sehat, saya ditransfusi darah itu susah ya. Kalau 7 hari saya ditransfusi darah di rumah sakit, sering saya mengalami hal itu. Tapi ketika saya harus masuk ke meja operasi, itu pasti kembali ke titik yang rendah ya. Sampai saya mengalami ke 43/55 ya. Itu kondisinya luar biasa. Jadi memang badan itu tidak ada enak-enaknya dan rasanya nggak ada sehat-sehatnya, rasanya sakit semuanya. Kemudian Masya Allah, saya kemudian ketika raksa berawal dari ingin menerapi adik saya ya. Setelah beberapa waktu kemudian saya juga diterapi bersama Ustadz Sudarjah waktu itu. Kemudian merasa nyaman ya. Saya sempat pingsan juga, saya kaget karena selama ini saya pernah merasakan ruqyah tapi tidak ada maksudnya ya biasa aja ya, tidak ada efek. Karena saya pikir saya sudah baca Quran itu saya sejak SMP. Kemudian sholat malam itu saya termasuk orang yang cukup rajin, karena memang saya susah tidur dari dulu. Jadi untuk menghidupkan malam bagi saya tidak sulit ya. Kemudian juga saya juga sudah puasa Senin Kemis karena itu juga sudah dari SMP. Alhamdulillah saya terlahir dari ibu yang memang sudah membiasakan ibadah-ibadah yang bagi kami itu bukan ibadah yang asing ya, Masya Allah. Tetapi ternyata ketika saya hadir ke majelis terapi Quran waktu itu, saya diundang oleh Ustadz Sudarjah ya, Masya Allah, bersama Ketua Terapi Quran Indonesia yaitu Ustadz Kiai Haji Riyad Rosyadi, yang mudah-mudahan Allah berikan limpahkan keberkahan untuk guru-guru dalam terapi Quran ya. Nah kemudian di situ saya mengikuti 3 hari ya, kurang lebih 2 atau 3 hari ya waktu itu, pagi sampai dengan asar. Tapi Masya Allah saya tidak paham apa yang beliau sampaikan waktu itu. Saya hanya diam untuk mengikuti. Cuman saya kaget kenapa ini forum kajian isinya orang muntah, nangis, teriak-teriak. Kemudian saya seperti masuk dalam sebuah tempat yang salah gitu. Karena selama ini saya sudah aktif di sebuah pergerakan. Saya juga sudah ikut taklim halakoh setiap pekan, bahkan saya biasa mengisi pengajian besar ya di salah satu kota waktu itu, dan saya sudah biasa mengisi training motivasi. Ketika saya hadir ke majelis terapi Quran waktu itu terasa aneh dan saya tidak paham apa yang disampaikan. Namun pada waktu itu saya hanya mengikuti bahwa tolong diterapkan apa yang ada dalam buku kecil. Saya waktu itu dibagikan buku kecil teknis terapi Quran. Saya terapkan ke diri saya ketika waktu sholat maghrib, saya terapkan. Terasa lebih enteng dan ringan ya. Saya masih membaca buku itu karena memang kondisi saya setelah saya mengalami koma juga waktu itu, di waktu saya melahirkan ya. Yang ketiga saya koma, jadi banyak sekali memori dalam syaraf otak saya tidak sempurna. Bahkan saya tidak mampu menghafal surah Al-Falaq, pasti tertukar-tukar. Jadi saya memang begitu banyak yang saya alami dan saya harus menyusun semuanya itu, saya tidak tahu harus dari mana. Masya Allah setelah itu saya juga melakukan terapi kepada ibu saya. Pada waktu itu ibu saya mengalami seperti gangguan kejiwaan, sering marah-marah, sering nangis ya, sering kemudian melempar piring-piring di dapur ya, kemudian sering terasa nggak enak badan. Kemudian saya lakukan terapi ke beliau yang agak susah juga waktu itu, diajak bicara, bengong, nangis dan sebagainya ya. Terus kemudian ketika saya membacakan itu, setelah saya selesai, kemudian ke ibu saya ikuti, saya tempelkan tangan saya di bagian belakangnya ya. Masya Allah ibu saya bilang bahwa kok ada yang terbang di kepala, katanya. Oh warna putih besar. Saya masih polos waktu itu, saya belum paham ya. Kemudian saya lihat kepalanya masih utuh mah, nggak apa-apa, nggak ada yang lepas juga gitu. Tapi Masya Allah belajar dari situ perubahannya banyak ya. Kemudian saya sering tetap terapi bersama Ustadz Sudarjah ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Begitu sabarnya beliau menangani saya, kemudian membacakan ayat demi ayat. Memang tidak banyak bicara ya, karena saya juga bukan termasuk orang yang mudah bercerita tentang kisah hidup saya hanya bercerita tentang sepintas apa yang saya alami. Saya merasakan bahwa saya banyak mengalami ketidaknormalan dalam hidup gitu ya. Salah satunya saya sering mengisi pengajian, saya sering dalam beribadah, tapi saya sering mengalami keputusasaan. Saya merasa bahwa ada yang salah dalam hidup saya. Mengapa kehidupan saya tidak begitu tidak menyenangkan? Saya tidak bisa bersyukur. Kenapa saya sebagai seorang wanita seperti laki-laki, saya harus mencari nafkah yang segitu banyak untuk menafkahi keluarga sendiri, kemudian untuk bapak ibu saya yang kadang tidak mengerti terhadap kondisi saya, dan saya merasa kenapa saya tidak pernah dikasihani oleh orang. Saya selalu dituntut untuk selalu bisa, padahal saya dalam keadaan yang betul-betul lemah pun saya harus bisa.
Nah itu yang membuat akhirnya saya sering merasa berputus asa dengan beban yang begitu banyak ya. Saya sering menangis, saya sering tertekan waktu itu, sehingga menimbulkan ternyata penyakit autoimun pada diri saya. Asam lambung bukan dikatakan lagi saya tidak bisa makan seperti orang-orang, tapi Masya Allah berjalannya waktu saya melakukan perubahan diri, karena esensi dari terapi Quran adalah tazkiyatun nafs, perbaikan diri dulu. Saya akhirnya banyak memperbaiki diri, salah satunya adalah sering membaca Quran, diniatkan untuk mengobati ya, meminta kepada Allah pertolongan Allah. Kemudian kedua, mendengarkan, kemudian saya mentadaburi ya, kemudian saya sering berkonsultasi dengan beliau, dengan Ustaz Sudadi di Tiga Raksa waktu itu cukup lama, saya sering hadir, berusaha sekali ya. Kemudian banyak sekali perubahan hidup waktu itu. Salah satunya saya jadi relatif lebih tenang. Saya tidak mudah mengingat masa lalu. Bahkan apa ya, saya sempat kaget kenapa saya lupa terhadap masa lalu hidup saya yang menurut saya waktu itu cukup menyedihkan. Hanya ada sepenggal dan menurut saya itu biasa saja gitu ya. Menurut saya setelah saat ini, kemudian berjalannya waktu, ada banyak kenormalan yang saya dapatkan seperti gula darah normal, asam urat normal, kemudian kolesterol alhamdulillah. Kemudian saya bisa melakukan aktivitas tanpa harus sakit gitu ya. Bahkan alhamdulillah kegiatan saya sekarang adalah selain menerapi bekam terapi Quran ya, akhirnya saya menceburkan diri dalam terapi Quran ya. Kemudian saya juga ikut dalam pembinaannya. Kemudian saya juga aktif dalam majelis-majelis taklim. Saya juga mengurusi 3 anak tanpa pembantu. Dulu saya pembantunya 5 ya. Kemudian menyusun setiap agenda setiap hari, bisa dibilang waktu untuk istirahat itu sangat sedikit. Tetapi Masya Allah hati itu terasa lapang, dan masalah itu tetap hadir, tetapi selalu meyakini itu adalah dari Allah dan yang terbaik. Sudah tidak merasa sering sedih, kecuali mengingat dosa-dosa ya Masya Allah. Kemudian banyak kenormalan yang saya hadapi di rumah tangga, terutama lebih harmonis. Dulu sering tertekan dengan masalah perekonomian. Sekarang ada uang atau tidak ada uang, saya biasa saja, karena menurut saya tidak ada hasilnya ketika saya harus marah-marah dan sedih gitu ya. Kemudian bersama suami, bersama anak-anak ya, terasa lebih Masya Allah, anak-anak sangat terkondisikan. Saya tidak pernah berpikir bahwa aktivitas saya yang begitu penuh, ternyata anak saya tidak banyak mengalami gangguan yang seperti dulu saya rasakan, gampang sakit, mereka gampang marah-marah ya. Saya sering frustasi menghadapi mereka dan putus asa, merasa tertekan gitu ya. Sering berpikir tentang bagaimana nanti mereka makan ya. Saya harus mencari apa, saya harus jualan apa lagi gitu. Masya Allah itu tidak pernah lagi tersirat. Yang saya selalu ingat adalah memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan terus mempelajari Al-Quran. Dan memang Masya Allah Al-Quran itu menjadi terasa manis sekali gitu. Saya sampai harap dulu saya beribadah tapi kayaknya nggak seperti ini rasanya. Kemudian hati itu bisa sampai memuhasabahi diri sendiri ya. Ketika memang itu salah, cepat sekali hati itu langsung itu salah deh, nggak harus begitu. Takut ya, rasanya takut kalau Allah itu akan marah gitu ya Masya Allah, ataupun tidak mendapatkan keberkahan, karena selalu yakin kalau yang baik itu pasti akan kembali kepada kita. Kemudian juga ada banyak hal ya yang dihadapi. Kemudian Bapak Ibu ya, yang biasa kami bertengkar dari dulu karena ada perbedaan pendapat, Masya Allah justru kami rukun, saling sayang gitu ya, dan tidak menuntut seperti dulu-dulu. Misalkan Bapak Ibu saya menuntut harus punya uang sekian, Masya Allah mereka justru membantu dalam kehidupan saya. Kayak Bapak saya sering antar jemput anak-anak tanpa saya minta. Bahkan beliau selalu tahu aktivitas pengajian yang harus saya lakukan, dan beliau sudah ada standby di rumah tanpa saya minta. Dan juga kami bekerja sama, saya, suami, anak-anak dan semuanya terus ya mengingatkan pada yang baik-baik walaupun itu masih proses. Masya Allah saya merasakan begitu besar berkah ada dalam terapi Quran, bersama terapi Quran ya. Bahkan mohon doakan juga saya bisa istiqomah dakwah dengan terapi Quran ini, menjadikan Al-Quran itu berkah ya. Kemudian satu untuk semua, bahwa dengan kembali ke Al-Quran, yang membacanya, mendengarkan, mentadaburi, melaksanakan, mendakwahkan, menerapkan di mana-mana ya. Dan memang Al-Quran itu harus kita bawa dalam sendi-sendi kehidupan kita di mana saja ya. Dan Masya Allah ada hal yang memang di situ di terapi Quran jarang terbahas, yaitu adanya gangguan jin, iblis, setan ada dalam diri kita. Saya dulu nggak percaya ada yang gitu-gituan ya, ternyata ada dalam Al-Quran begitu banyaknya ya.
Kemudian ada bahkan suratnya, dan ketika di situ bukan kita anti bahkan nggak percaya, tapi memahami sesuai konteks syariat, dan ternyata itu sangat membantu mengantisipasi ketika permasalahan-permasalahan itu hadir. Jadi masya Allah, kenormalan hidup itu Allah kembalikan ya. Salah satunya adalah kebahagiaan ada dalam diri kita, mudah bersyukur, mengingat akhirat itu lebih dekat, dan hidup itu betul-betul hanya menjadi cobaan. Masya Allah, sampai akhirnya hari ini saya mengalami kondisi yang jauh berbeda. Salah satunya kalau secara fisik ya, sudah tidak lagi merasakan mudah sakit, bahkan untuk rasa cepat capek gitu ya, masya Allah tidak. Kemudian kedua, kejiwaan lebih tenang, lebih merasa tenangnya itu karena memang menjadikan hidup itu normal lah, semuanya itu apa yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Itu bukan hanya sekedar di mulut tapi di hati. Kemudian kondisi-kondisi kesehatan ya, saya bahkan cek radiologis 2000 berapa ya saya lupa itu, di salah satu klinik di Tiga Rasa. Saya check up semua organ tubuh saya, dan dokter mengeluarkan bahwa hasil dari semua yang dalam tubuh saya semuanya normal, bahkan tidak ada tanda-tanda saya mengalami gangguan autoimun atau kanker darah dan kanker darah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semoga testimoni ini akan menggerakkan semua yang mendengar bahwa ketika kita kembali kepada Allah dengan terus memperbaiki diri, kita kembali kepada Al-Quran, dan betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi syifa, penyembuh, tidak hanya untuk kita dan ke banyak orang lainnya. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk kita bersama. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.